Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menanamkan terus semangat buat kita menelusuri cahaya-cahaya Allah yang bertebaran di muka bumi, yang bertaburan di antariksa. Ya Allah, Allah menawwir qulubana binurikal karim. Setiap aktivitas ibadah ataupun proses dalam ibadah tersebut adalah juga ibadah. Ketika kita ingin berwudu, proses dalam berwudu tersebut itu adalah ibadah. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, dari belajarnya sampai membaca terbata-batanya, menerapkan tajwid dan makhorijul hurufnya, itu semua adalah ibadah. Jadi jangan kita sangka semuanya itu hanya lelah dan capek bikin pusing kepala. Tetapi semuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Bukan hanya berpahala, tetapi Allah juga menjanjikan. Allah juga menjanjikan. Ada yang Allah janjikan ampunan dosa, ada yang Allah janjikan turunnya rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Salah satu contoh, kemarin pernah kita membahas tentang azan, yaitu mengumandangkan azan. Apakah proses azan itu hanya seperti itu saja, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, ternyata tidak. Banyak sekali manfaat dan faedah daripada azan. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul, tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, tsumma sallu ilal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah." Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hadis ini pun riwayat Imam Muslim. Beliau Abdullah bin Umar bin As pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah yang diucapkan oleh muazin." Misalnya muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian hayya 'alas shalah, Rasulullah menganjurkan membacanya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Terus ikutin begitu. Atau sampai ketika salat subuh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, syahidna wa tabarra'na wa ana minasyahidin. Ini jawaban daripada azan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin saja, kemudian bacalah salawat untukku, karena barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Pengertian bersalawat di sini adalah mengampuni kita, memberikan pahala kepada kita, mengangkat derajat kita. Sallallahu alaihi ashran. Dalam arti ketika kita sudah mendengarkan azan, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai apa yang sering kita baca setelah kita mendengarkan azan. Lalu mintalah kepada Allah wasilah, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di dalam surga. Artinya kita mintalah kepada Allah wasilah untukku, sebab wasilah adalah satu tempat di surga yang hanya layak untuk satu orang hamba Allah. Aku berharap akulah hamba Allah, maka barang siapa memintakan wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Dia wajib mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya makanya kita membaca habis azan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah. Ini namanya salawat, ya. Ati Muhammadanil wasilah tuh wal fadilah wa ba'asu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kita disunnahkan menjawab setiap kalimat azan dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah.
yang artinya tidak ada daya dan upaya dan juga tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita juga disunnahkan mengucapkan doa setelah azan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan doanya, sekali lagi saya baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan amalan yang sangat mulia. Muazin dan orang yang mendengarkan azan disunahkan bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa orang biasa juga bermanfaat bagi orang yang lebih bertakwa dan juga beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membaca doa setelah azan itu, maka pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan syafaatku. Tidak ada yang Allah izinkan memberikan syafaat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacanya bagaimana? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Atau juga yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah mendengarkan azan dianjurkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah azan Rasulullah juga menganjurkan untuk membaca doa dalam versi yang lain ya. Tadi kan kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah yang sering kita dengar tuh ya, yang ada di TV-TV. Kemudian ada juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina isma'ul muazzin, siapa yang berkata, berdoa ketika mendengar muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini merupakan isyarat bagi kita agar kita menghargai proses dalam setiap ibadah tersebut. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaat antara azan dan iqamah. Ini ada hadis dari Imam Abu Daud dan juga Tirmizi, an Anasin radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamah. Di doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara azan dan iqamah sekitar 5 sampai 10 menit. Itu ketika kita berdoa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh. Pasti dikabulkan. Makanya disunnahkan bagi kita sebelum azan berkumandang kita sudah siap-siap di masjid. Sebelum azan berkumandang kita sudah siap-siap tuh. 10 menit sebelum azan kita sudah berwudu, kemudian masuk ke masjid, kita sholat wudu 2 rakaat, kita sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat atau tahiyatul masjid dulu, baru kita sholat sunnah wudu. Kemudian kita dengarkan azan dah, satu demi satu azannya kita jawab. Itu fadilahnya luar biasa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan adalah al-intizaru bainas sholati ila sholah, yaitu menunggu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Katakan kita sholat maghrib, kemudian kita nggak keluar tuh dari masjid, kita tunggu sampai sholat isya. Itu masya Allah luar biasa. Tetapi yang demikian itu kita sering tinggalkan. Kita sering tinggalkan sampai ketika kita membaca Al-Quran sekalipun. Kita membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran langsung tersirat di hati kita, ya Allah keperluan kita sangat banyak, kita doa. Orang yang berdoa sedangkan dia membaca Al-Quran maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Tetapi kita jarang membaca Al-Quran. Ya, jarang kita membaca Al-Quran. Coba kita tingkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Quran. Kita tingkatkan kualitas kita. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk hadir di rumahmu, di masjidmu, di musolahmu sebelum azan berkumandang. Ya Allah, izinkanlah lisan hamba ini ya Allah untuk sering-sering membaca Al-Quranmu.
untuk sering-sering melihat Al-Quran-Mu. Mata ini ya Allah, anggota tubuh ini untuk sering-sering mengamalkan Al-Quran-Mu, sampai Al-Quran datang kepada hamba sebagai sahibus syafa'ah yang akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami orang senantiasa hadir, sekali lagi hadir sebelum azan berkumandang. Kami ingin bersalawat kepada kekasih-Mu sampai kami wajib mendapatkan syafaat dari kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah, kata kekasih-Mu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.